pembelajaran saya di kelas selama ini masih tahapnya masih saya itu mencari celah, Pak, di mana kelemahan saya dalam mengajar. Jadi yang celah yang bagaimana ya untuk mengajar yang bagaimana supaya bagaimana juga supaya jelasnya. Nah, ini selama ini yang saya ajarkan itu kan ada anak yang kadang saya ajar tuh mengantuk, Pak. Nah, di sini saya mencari bagaimana agar anak ini tertarik dengan pelajaran saya. Itu. Supaya tertarik bagaimana Bu ya? Contohnya saya membuat suatu refleksi, Pak, bikin kelompok dengan cara saya membuat suatu istilahnya permainan. Di situ cara menentukan kelompok dengan permainan tersebut, Pak. Dengan menirukan apa yang saya tirukan, tetapi apa yang saya sentuh ini harus tidak sesuai dengan apa yang saya sentuh. Umpama ini, tolong pegang kepala. Otomatis anak ini kan bingung konsentrasinya. Di situ cara membentuk suatu kelompok itu anak menarik. Belajar fokus ya. Belajar fokus. Belajar fokus. Ya, supaya fokus anak itu dalam belajar ya. Itu kira-kira kalau itu ngasih poin berapa itu? Anak yang tidak fokus dengan yang fokus itu. Kalau yang fokus itu biasanya saya kasih satu rentangnya 1 sampai 5, Pak. Di situ kalau tidak fokus saya kasih 2, sedangkan yang fokus saya kasih 5. Yang tidak fokus? Yang tidak fokus hanya 2, Pak. Oh, 2. Jadi target itu berapa? Target ibu saya ini, target saya hanya 1 sampai 5 aja, Pak. Tidak banyak-banyak dulu. Karena ini awal masa saya percobaan mencari sisi itu, yang mana yang menarik, yang mana yang enggak. Itu kan 1 sampai 5 kan. Kalau diibaratkan 1 sampai 10 berapa itu? Kalau nilainya, targetnya berapa nilainya? Targetnya nilainya itu 10, Pak. 10. Yang kalau anak yang tidak fokus ini berapa ini? Yang tidak fokus saya ngasihnya hanya paling 3. Oh, 3, berarti 3 ke 10 jauh. Berarti perlu ekstra lah itu rentangnya. Apa ya rencana menguatkan lagi, menguatkan apa itu rencana ini biar lebih fokus anak ini, biar tidak mempengaruhi yang lain, biar lebih semangat kita mengajar, anak pun lebih semangat belajar. Ini apa kekuatan atau targetnya apa yang harus dilakukan? Target saya untuk melakukan hal itu, saya akan memberikan refleksi umpama kayak dalam pembelajaran itu, Pak. Saya adakan pertanyaan langsung dijawab, siapa yang bisa mendapatkan poin kalau benar itu 10. Itu pun saya bikin kayak permainan gitu, Pak. Oke ya. Kalau udah membuat peluang, sudah membuat fokus anak, akhirnya kira-kira berubah berapa itu? Dari 3 ke berapa? Kan tadi kan yang fokus bisa 10. Kalau yang tidak fokus berapa itu? Banyak. Nah, kalau tidak fokus itu akhirnya dengan dirubah menarik ini, yang 3 ini jadi berapa? Itu adalah, Pak, mencapai 50% ada. Berarti 3 ke 5 dulu. 5 dulu. Saya seperti itu. Karena Pak, di sini selain anak tidak fokus, kadang menemui anak kendalanya itu dia tuh ingatan itu rendah. Pencapaian istilahnya ngomong, Pak ya, kita ini beragam-ragam.
anak kemampuan berpikir ya Pak ya. Seperti halnya istilah kita nyebutnya ini kurang loading lah istilahnya di situ. Gitu ya. Bahkan membaca saja masih ada yang agak-agak susah gitu. Jadi saya tidak muluk-muluk Pak, hanya mencapai 50%. Alhamdulillah. Nah, kalau gangguannya apa ya menghadapi anak seperti itu? Hambatannya apa? Hambatannya itu dia belum bisa membaca lancar Pak. Wah, SMA belum bisa membaca lancar. Ngomong kita ini di daerah desa ya, dikatakan desa ya. Tantangan guru ini. Situ Pak ya. Nggak bisa baca. Saya bukan nggak bisa, tetapi kurang. Ya, banyak kejadian ya ini. SMA nggak bisa baca. Tak SD SMP-nya kemana? Oke ya. Jadi tujuan apa yang kira-kira untuk mengurangi gangguan itu ya? Yaitu tadi dengan menghafal. Jadi kita lantunkan, lantunkan bersama-sama. Kemudian kita membuat pertanyaan gitu. Ya, siapa yang bisa kelompok siapa? Tirukan bersama-sama. Yang tidak menirukan maka disuruh menirukan sendiri di sini sanksinya gitu Pak. Dengan apa itu ya? Ya. Jadi aksinya nanti gitu ya. Jadi dengan menghafal, membuat aksi dengan menghafal. Berarti kalau dia itu sudah menghafal berarti sudah punya tanggung jawab ya. Tanggung jawab dengan siapa ya? Dengan kita lah. Iya. Gitu. Ya. Oke, berarti dengan apa itu menghafal otomatis anak itu belajar membaca. Mungkin sudah bagus sekali kita tinggal penerapannya mungkin pertemuan berikutnya kita bisa sambung lagi. Kira-kira pertemuan berikutnya hari apa ya? Kalau saya itu kalau ada sejarah itu biasanya hari Senin, Selasa, dan Rabu Pak. Sedangkan yang untuk kelas 3 itu hari Kamis dan Sabtu. Oke lah, mungkin pertemuan berikutnya mudah-mudahan ada perkembangan yang lebih baik. Insyaallah. Amin. Oke, setelah mungkin itu ya. Selamat siang dan selamat bekerja. Selamat siang Pak, terima kasih. Oke. 60 sampai 80 CM enggak? Kita dapat menjalan tajam di belakang kepala. Tinggi kanan sekitar 160 sampai 180 minus 4 juga. Kamu sih pegang-pegang makanya sebenarnya ciri-ciri bisa jadi speaker bagus. Ada bagian badan yang
Sem juga Sem. Sem pegang Sem. Tidak perlu berputar nanti kan kalau Kita
Pantai yang itu, yang video ini jangan cerita. Tengkorak belakang kepala masih memberat. Loh, belum menjawab apa-apa, betul Cok. GPP ada 75 GPP. Baca kah?